Shalom, ada satu pertanyaan mungkin, apa yang dimaksud dengan berjalan bersama Tuhan? What does it mean to walk with God? Gambarannya seperti orang yang berjalan di pantai ya, ada jejak kaki, lalu di sampingnya juga ada jejak kaki Tuhan. Di Alkitab yang tercatat ya, setidaknya ada 2 orang yang disebut berjalan bersama Tuhan. Yang pertama itu adalah Henokh. Enoch walk with God. Itu di Kejadian pasal 5 ayat 24. Yang kedua adalah Nuh. Nuh juga dikatakan walk with God. Dalam bahasa Indonesia itu dikatakan bergaul ya, bergaul dengan Allah. Henokh bergaul dengan Allah dan Nuh juga hidup bergaul dengan Allah. Tetapi bedanya kalau Henokh itu bergaul bersama Allah atau walk with God itu selama 300 tahun. Dan selama 300 tahun itu dia punya anak laki-laki, punya anak-anak perempuan. Artinya dia hidup normal, dia wajar seperti orang biasa yang menikah dan punya anak laki-laki, punya anak-anak perempuan. Artinya ya dia hidup normal, dia bukan hidup selibat ya seperti misalnya Paulus atau mungkin beberapa hamba Tuhan yang memang menghususkan diri tidak menikah. Jadi ini satu hal yang menarik ya buat saya khususnya ketika mengerti ada ya orang yang menikah punya anak-anak ya, artinya dia bergaul biasa ya dengan istrinya normal. Dia punya anak laki-laki, punya anak-anak perempuan, tapi toh dikatakan hidup bergaul bersama Tuhan atau berjalan bersama Tuhan, walk with God. Tapi kalau Nuh, dia walaupun dia punya anak-anak juga ya, bahkan dia punya mantu ya, kan ada 8 orang yang masuk ke Bahtera. Nuh dan istrinya, lalu 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya. Tetapi Nuh setelah air bah, dia buat kebun anggur, kemudian dia mabuk, lalu dia mengutuk salah seorang dari anaknya, dan kemudian cerita Nuh ya biasa saja ya, dia meninggal begitu saja. Tetapi kalau Henokh ini luar biasa, dia berjalan bersama Tuhan dan tidak mengalami kematian. Ada hal-hal yang menarik ketika kita bergaul bersama Tuhan atau berjalan bersama Tuhan, yang kalau di kitab Mazmur itu dituliskan oleh Daud. Salah satu bentuknya adalah takut akan Tuhan ya. Mazmur 25 ayat 12 sampai dengan 14. Ini 3 ayat yang buat saya sangat memberkati ya. Kalau direnungkan satu persatu dan kita izinkan Roh Kudus mengajar kita ya, maka dia akan tunjukkan banyak hal di balik tulisan ini ya. Ada spirit behind the letters ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi dikatakan di sini orang yang takut akan Tuhan itu dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai orang yang segan ya, yang respect akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Bahkan diterjemahkan juga sebagai orang yang suka menyembah Tuhan. Dan kepada orang seperti ini Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Karena hidup kita itu kan senantiasa dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ada berbagai options ya, atau choices. Nah, kita harus memilih yang tepat. Nah, kita nggak tahu akan masa depan, tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan selalu menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita pilih. Dan dikatakan orang itu menetap juga dalam kebahagiaan. Orang yang takut akan Tuhan ini menetap dalam kebahagiaan.
anak cucunya mewarisi bumi. Ya. Kemudian juga dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya baca beberapa buku dari seorang hamba Tuhan di Amerika ya. Ini hamba Tuhan keturunan Negro ya, Black Americans, tapi dia punya gereja besar sekali dan sangat prosper. Dan satu ketika saya baca buku-bukunya, terus saya pergi ke toko buku di Gramedia, lalu saya lihat ada satu buku tebal sekali, dan namanya sama dengan nama hamba Tuhan ini, ya. Dan itu buku dikeluarkan oleh Harvard Business School. Jadi ini ternyata orang yang punya pengaruh ya sampai bisa keluarkan buku bisnis ya, buku manajemen yang dikeluarkan oleh Harvard Business School ya. Namanya sama, cuma bedanya kalau yang jadi pendeta, jadi hamba Tuhan yang saya baca beberapa bukunya itu bapaknya rupanya ya, senior. Sementara yang nulis buku di Harvard Business School itu adalah junior ya, jadi anaknya. Jadi ini salah satu contoh bahwa orang yang takut akan Tuhan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Jadi keturunannya itu kalau dikatakan mewarisi bumi artinya memiliki bumi atau punya power, punya kuasa tidak hanya dalam lingkup gereja tapi lingkup marketplace ya yang lebih luas. Coba kita lihat sekarang ayat ini dalam terjemahan bahasa Inggris, Amplified Bible yang klasik ya. Who is the man who reverently fears and worship the Lord? Ya, jadi siapakah orang yang takut, yang respect ya, dengan hormat ya, dengan rasa hormat itu segan ya kepada Tuhan ya. Takut kepada Tuhan and worships the Lord. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, diterjemahkan juga sebagai orang yang menyembah Tuhan. Karena kalau kita menyembah seseorang atau menyembah sesuatu, kita itu akan cenderung akan seperti pribadi yang kita sembah, yang kita kagumi itu ya. Kita akan terfokus ke orang tersebut ya. Nah, dampaknya apa dikatakan di sini? Him shall he teach in the way that he should choose. Ya, jadi Tuhan akan mengajarkan jalan yang seharusnya yang dia pilih. Ya, sama ya dalam bahasa Indonesia juga sama. Lalu ayat 13, he himself shall dwell at ease and his offspring shall inherit the land. Jadi orang itu sendiri akan diam dalam kebahagiaan ya. Dalam bahasa Inggrisnya ini saya suka terjemahnya ya, at ease ya. At ease itu salah satu bentuk kata benda ya, kata sifatnya easy ya. Jadi orang itu ya hidupnya ya bahagia. Dia menikmati, kayaknya hidupnya tuh kok nyaman banget ya, enak banget ya. Kayaknya dalam kemudahan gitu. Jadi ketika dia butuh sesuatu, pintu terbuka, nggak struggle gitu ya. Ini orang yang hidupnya memang terpusat kepada Tuhan. Bukannya nggak punya masalah, tapi dia tenang saja, dia teduh ya. Dia percaya Tuhan berjalan bersama dia nggak perlu khawatir akan hari esok, dan dia enjoy ya, nikmati hari demi hari. Walaupun mungkin hartanya secara materi tidak sebanyak tetangganya. Tetangganya mungkin punya simpanan banyak ya di bank, deposito banyak, tapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan amarah, kecewa, ya, ketakutan, nanti ada inflasi dan sebagainya. Nggak akan pernah cukup ya kalau kita mengandalkan kekuatan kita, harta kita, nggak akan pernah cukup harta itu ya. Selalu diliputi dengan kekhawatiran. Apalagi kalau kita baru-baru ini melihat berita bank besar di Amerika, ya Silicon Valley Bank itu bisa kolaps. Wah, itu luar biasa itu ya. Bagaimana
startups yang nilainya mungkin tadinya sangat tinggi ya, nilai valuasinya itu tiba-tiba bisa drop ya. Nah, orang bisa punya uang banyak tapi bisa stres. Belum tentu dwell at ease ya, itu yang perlu kita perhatikan. Ayat 14 ini menarik ya. The secret of the sweet satisfying companionships of the Lord have they who fear, revere and worship Him, and He will show them His covenant and reveal to them its deep inner meaning ya. Rahasia dari persekutuan dengan Tuhan yang manis dan yang memuaskan itu dimiliki oleh mereka yang takut akan Tuhan, yang artinya orang yang segan, yang hormat, respect, dan menyembah Dia. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada mereka perjanjiannya, His covenant ya, dan menyatakan kepada mereka its deep inner meaning, memberitahukan kepada mereka artinya yang dalam, artinya yang tersembunyi ya. Jadi kalau ada istilah itu kalau di Perjanjian Baru ya, di kitab Wahyu, pada orang-orang yang menang Tuhan akan memberikan mana yang tersembunyi ya. Mana itu makanan rohani ya. Kalau di Perjanjian Lama di kitab Keluaran orang Israel itu makan mana selama 40 tahun. Tetapi kalau itu disebut juga roti malaikat, tapi kalau dalam Perjanjian Baru kita mengartikan itu adalah makanan rohani ya. Makanan yang Tuhan berikan dari surga. Nah, makanan rohani itu ya gampangnya baca Alkitab, dengar firman. Tapi ada yang cuma di kulit, di permukaan ya. Yang ya biasanya buat anak-anak ya udah istilahnya kalau makan buah itu udah dikupasin ya. Makan telur rebus ya misalnya sudah dikupas, sudah disiapin semua, udah tinggal makan aja ya. Tapi ada yang namanya mana tersembunyi dan itu terletak di lapisan bagian dalam. Kita perlu menggali, kita perlu waktu, kita perlu ketekunan, tapi itu punya arti yang beda, punya sesuatu yang dalam sekali ya. Dan itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang respect, yang suka menyembah Dia. Jadi jalan praktis untuk hal ini ya banyak nyanyi aja, banyak nyembah Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Dia ya. Milikilah gaya hidup suka menyembah Tuhan. Maka kita akan mengerti rahasia dari persekutuan dengan Tuhan yang manis, yang memuaskan ya. Sweet and satisfying ya, memuaskan. Amplified Bible ini juga ada keluaran yang lebih baru ya, Amplified. Ya, jadi bukan Amplified yang klasik tapi Amplified yang lebih baru ini menerjemahkannya dengan cara yang agak berbeda ya. The secret of the Lord ya, tapi ditambahkan di sini the secret of the wise counsel of the Lord. Jadi rahasia dari nasihat bijak yang dari Tuhan itu is for those who fear Him. Itu disediakan bagi mereka yang takut akan Dia. Ya. Jadi ada yang namanya wise counsel ya, nasihat atau counseling atau saran yang bijak ya, yang dari Tuhan dan itu tersedia bagi mereka yang takut akan Dia. And He will let them know His covenant and reveal to them through His word its deep inner meaning ya. Jadi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan ini, Tuhan akan membuat mereka mengerti, memahami perjanjiannya dan mewahyukannya bagi mereka. Lewat apa? Lewat firman-Nya ya. Lewat firman-Nya its deep inner meaning ya, sama ya. Jadi arti yang dalam, arti yang tersembunyi ya. Di kitab Mazmur ya, ayat Mazmur 42 itu dikatakan ada kalimat yang mengatakan begini, samudra raya berpanggil-panggilan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya King James dikatakan deep calls unto deep ya. Nah, itu ada hamba Tuhan yang membagikan, dan ini hamba Tuhan yang memang bergaul dengan Tuhan ya. Jadi dia membagikan arti yang dalam ya. Dia cerita bahwa kalau kita mendengar firman Tuhan atau kita menyampaikan firman Tuhan,
itu bisa head to head ya, dari kepala ke kepala, dari kepala kita kepada kepala jemaat ya yang mendengar ya, atau dengan kata lain dari pikiran ke pikiran, dari otak ke otak, atau bisa juga dari roh ke roh ya, atau dari hati ke hati ya, from heart to heart. Nah, yang dikatakan hati atau roh itu adalah sesuatu yang dalam. Makanya dikatakan deep calls unto deep ya. Waktu kita dengar firman juga begitu ya. Kalau kita terbiasa untuk membangun kerohanian kita lewat bahasa roh, lewat merenungkan firman ya. Jadi kita seperti bejana yang haus ya. Waktu dengar firman Tuhan dikhotbahkan, maka itu yang tersentuh bagian dalam kita ya, roh kita atau hati kita. Itu yang disebut deep calls unto deep, itu yang disebut deep atau inner meaning ya. Saya sendiri memang lebih suka terjemahan yang amplified klasiknya. Ini menarik sekali karena terutama ini ya, kalimat awalnya, the secret of the sweet satisfying companionship of the Lord ya. Have they who fear, revere, and worship Him. Artinya mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang segan, yang hormat akan Tuhan, mereka yang suka menyembah Tuhan, mereka ini memiliki rahasia dari persekutuan dengan Tuhan yang manis, yang memuaskan. Nah, kata secret itu kalau kita ingat ya, Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, King James itu mengatakan, he who dwells in the secret place of the Most High. Ya. Jadi mereka yang tinggal, yang berdiam di dalam tempat rahasia dari Tuhan ya. He who dwells in the secret place ya, tempat yang rahasia of the Most High. Jadi yang maha tinggi. Nah, itu artinya ada tempat rahasia yang tidak semua orang tahu. Kalau saya datang ke rumah teman-teman misalnya, karena saya kenal, saya diajak masuk. Ya, kalau orang nggak kenal mungkin cuma di pagar aja di depan pintu nggak diajak masuk. Tapi kalau kenal diajak masuk. Tapi sejauh mana saya masuk? Ya mungkin ruang tamu cuma ya. Ya makanan, minuman disediakan sebagai tamu. Tapi kalau saya lebih kenal lagi, saya sahabat, maka saya mungkin diajak ke ruang makan, ruang keluarga. Saya diajak makan sama-sama, saya bisa nonton televisi di situ sama-sama dengan yang lain, dengan keluarga intinya ya di ruang keluarga. Lalu kalau saya kenal lebih dekat lagi ya, mungkin ini sahabat kental misalnya ya, apalagi teman SMA misalnya, mungkin saya bisa diajak untuk meninjau bagian rumahnya ya, diajak tur ya, lihat ini rumah saya nih, Tuhan berkati kami luar biasa ya, dibawa ke atas, dilihat, dikasih lihat ini kamar tidurnya, kamar mandinya ya, dan banyak tempat. Itu karena orangnya orang yang dekat, yang kenal. Itu nggak bisa dibawa, diberikan kepada semua orang ya. Nah, sama juga ya kalau orang sudah menikah ya, suami istri, tentu ada tempat-tempat rahasia dalam kehidupan itu yang hanya mereka yang tahu di antara mereka, yang lain tidak tahu. Nah, ini pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan atau bergaul dengan Tuhan yang diterjemahkan sebagai walk with God ya. Itu tersedia bagi kita. Bagaimana kita melakukannya? Hal simple ya, dengan memuji menyembah Tuhan, lakukan setiap pagi ya, bisa join yang mana saja, sekarang banyak sekali ya, ada YouTube, ada Zoom, bahkan saya lihat ada yang YouTube live jam 3 pagi sudah mulai penyembahan, luar biasa. Lalu kedua ya lewat firman. Memang penyembahan kita pun harus berdasarkan firman Tuhan, doa kita harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi ini yang membuat kita itu punya sikap hati yang takut akan Tuhan ya, respect Tuhan, suka worship, suka menyembah Tuhan. Dan Tuhan janjikan banyak hal seperti yang tadi kita sudah baca ya, bagi orang-orang seperti ini ya. Ingat baik-baik, God is good all the time, tapi bagian kita untuk bisa menyediakan waktu bersekutu dengan Dia.
Amin.